Kita ini sudah manusia yang berpikir. Ini saya hanya bicara masalah niat. Tidak akan bisa kita faham tentang itu hanya dengan membaca terjemahan Quran. Dan niat itu sesuatu yang sangat penting. Bagaimana ada orang merasa bisa hidup beragama dengan baik hanya dengan membaca Quran terjemahan? Mungkin bahasa saya kurang bagus, kurang elok didengar, terlalu tajam, atau terlalu sok saya seolah-olah pintar. Saya berbackground orang yang selalu menyerang Salafi, Wahabi, selalu mengkritik, selalu menyalahkan orang. Berarti saya merasa yang paling benar, sehingga kalian tolak semua omongan saya. Ya Allahumma hadina. Tidak menerima ucapan saya, semoga menerima kebenaran yang diucapkan oleh orang yang lain. Sederhana saja saya berpikirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma ja'alna min ahli sa'adati wal khair fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Setidaknya satu-satunya hal yang paling bermanfaat ketika kamu menyimak konten ini, yaitu kamu mendapatkan doa dari saya, dan saya juga berharap kalian mendoakan saya hal-hal yang baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Ini berlaku untuk siapapun. Setuju tidak setuju dengan konten saya, itu bukan urusan yang penting, tetapi yang terpenting adalah kita saling mendoakan. Semoga semua lebih baik. Amin. Allahumma amin. Saya ulangi lagi, ketika saya mengatakan bahwa akan bermasalah kalau kita merasa bahwa Al-Quran ini bisa diamalkan hanya dengan membaca terjemahannya, termasuk terjemahan versi depak atau versi yang lain. Di mana tentu terjemahan ini sudah bukan terletak kepada pembahasaan saja, tetapi sudah memuat sedikit banyak unsur-unsur tafsirnya. Karena depak itu ketika menerjemah, tentu basis utamanya adalah bagaimana ayat itu difahami dari kajian tafsirnya. Hanya saja, sekali lagi saya ingatkan, tetap tidak akan pernah cukup. Kamu jangan berhujah dengan tetapi ada mu'alaf yang Islam karena membaca terjemahan. Itu jangan digunakan untuk membantah saya. Karena saya bukan mengatakan tidak boleh memahami Al-Quran dengan terjemahannya, atau tidak boleh membaca Quran dengan terjemahannya, atau tidak ada gunanya orang membaca Al-Quran dengan terjemahannya. Bukan. Saya bilang tidak cukup. Artinya kurang. Artinya perlu dilengkapi. Artinya masih ada hal-hal lain yang perlu ditambah. Ketika ada orang membaca Quran terjemahan lalu dia tertarik dengan Islam dan mu'alaf, ya tidak membantah argumentasi saya. Karena yang dia baca adalah ayat-ayat Al-Quran yang langsung difahami. Ya. Atau ayat-ayat Al-Quran yang mungkin langsung terbukti secara sains. Saya bicara ini ada dasarnya. Sekarang kita pantik masalah niat saja. Kita ibadah itu kan ada kewajiban-kewajiban seperti sholat, wudhu, zakat, puasa. Kajian yang sering dibahas dalam semua ibadah itu adalah tentang niat. Tentu kita harus tahu bahwasannya Al-Quran itu membahas tentang niat. Tetapi kalau cuma dibaca terjemahan saja, tidak akan kamu temukan dalam Al-Quran itu, bahkan menyebut niat pun, yang spesifik bicara niat dalam sholat, niat dalam wudhu, menyebut itu pun tidak. Tetapi kita faham bahwa ibadah kita, ketika mau sholat, ketika mau wudhu, itu berniat, ini ibadah anjuran, ajaran ya, agama. Berarti pijakannya Al-Quran, pijakannya hadis. Tetapi faktanya kita tidak pernah temukan dalam Al-Quran ada ayat wajib berniat. Tidak pernah kita temukan dalam Al-Quran ada perintah berniat ketika wudhu, berniat ketika sholat. Tapi kita menerima bahwa kita ibadah pakai niat. Berarti kan ada pertanyaan, hubungan hukum wajibnya niat dengan Quran itu apa? Kok tidak terjawab secara terjemahan? Ini yang ingin saya kedepankan. Karena kalau kita punya pola pikir, oh Al-Quran bisa kita fahami seluruh isinya, bisa kita amalkan, cukup dengan sudah ada terjemahannya. Ini adalah pemahaman-pemahaman yang akan menjadi bumerang, merusak keilmuan Islam. Islam ini dibangun dengan keilmuan yang terdokumentasikan dalam ribuan, bahkan puluhan ribu kitab. Toh kita tidak bisa memahaminya, jangan lalu kita berpikir itu tidak penting, cukup kita baca terjemahannya. Ini yang saya persoalkan. Lebih baik kita mengaku, oh ya saya tidak paham.
Saya akan mendengarkan kalau ada orang menjelaskan. Daripada kita, ayat itu tidak penting, yang kita ikuti Al-Quran dan hadis. Bukan ucapan ulama. Ini yang saya persoalkan ini. Ini nggak masalah kafir dan Islam juga. Kamu tidak setuju dengan ini, silahkan. Silahkan. Nah, kembali kepada topik niat. Kamu kalau baca 4 ulama madhab, cuma 4 gitu ya. Itu mesti yang paling berbeda adalah madhab Hanafi. Di mana niat, ketika kamu wudhu itu, niat saya wudhu dalam hati kamu itu, hukumnya sunnah saja. Artinya kamu tidak berniat cuci muka saja, ya. Kemudian tangan dan melaksanakan ritual dalam wudhu, kamu sudah sah wudhunya. Karena hanya niat itu hanya sunnah. Itu pendapatnya madhab Hanafi. Mereka ada dalilnya. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu, ini saya sarikan dari kitab Al-Hawi Al-Kabir ya, karya Imam Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi itu menjelaskan bahwasanya hujah-hujah ulama-ulama yang mengatakan berniat itu tidak wajib ya. Salah satunya Imam Auza'i, ya, Imam Hanafi juga, kemudian juga Imam Lais dan sebagainya. Ayatnya itu adalah ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati fausilu wujuhakum. Perintahnya kalau kamu mau sholat, cuci muka. Artinya basuh muka, basuh tangan, usap rambut, basuh kaki. Tidak pernah di situ menyebut berniatlah. Nah, ini ayat. Ayat. Kemudian hadis Nabi, ketika datang seorang A'rabi bertanya, "Kaifa atawadda'u ya Rasulullah?" Bagaimana saya berwudu ya Rasulullah? Mohon maaf saya tidak baca kitabnya secara utuh. Karena saya menyampaikan apa yang sudah saya ingat. Saya baca sebelumnya, lalu saya ingat, lalu saya sampaikan. Kemudian Rasul menjawab, "Tawadda' ma amarakallah." Apa itu? "Ilsil wajhak wa dhira'aik. Wamsah bi ra'sik waghsil rijlaik." Gitu saja. Wudulah kamu seperti yang diperintahkan Allah, yaitu dalam Al-Quran. Apa? Basuh muka, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki. Kata Imam Hanafi, di situ nggak ada menyebut niat. Dari mana ada kita mewajibkan ada niat, sementara itu tidak ada. Ini kita memahami Al-Quran. Tapi kenyataannya kamu mengatakan niat itu wajib. Atau kecuali kamu memang mengatakan tidak wajib, atau kamu tidak tahu niat itu wajib atau tidak. Ini tidak bicara melafatkan niat usolli atau nawaitu. Ustadz-ustadz sebelah itu, bukan sebelah ya, ustadz-ustadz sinilah sama dengan kita itu kan sering berbicara banyak sekali tentang hukum melafatkan niat. Nabi tidak pernah melafatkan niat, sahabat tidak pernah melafatkan niat. Pertanyaan saya, apakah Nabi pernah berniat dalam hati? Apa buktinya Nabi pernah berniat dalam hati? Bisa nggak membuktikan ada hadis Nabi mengatakan bahwa Nabi berniat dalam hatinya? Kalau ucapan bisa didengar, tapi kalau suara hati siapa yang pernah mendengar? Ada nggak sahabat mengatakan saya pernah mendengar Nabi berniat dalam hatinya? Nggak pernah ada, nggak akan pernah ada. Sehingga Imam Hanafi berani beristimad dengan ayat bahwa nggak ada itu kewajiban berniat. Artinya kamu cuci muka sesuai dengan bentuk wudhu itu ya sudah sah wudhunya. Ya, niat itu hanya mustahab saja atau sunnah saja. Ini Pak, sama-sama berhujah dengan Quran, berhujah dengan hadis. Lalu apa hujah Imam Syafi'i? Ya, termasuk juga Imam Malik, termasuk juga Imam Ahmad, ya, yang menjadikan niat itu sebagai sesuatu yang menentukan keabsahan sebuah ibadah, ya, seperti wudhu contohnya. Ini pun masih berbeda, ada yang mengatakan fardu, ada yang mengatakan syarat ya. Tetapi itu sudah intinya adalah tidak sah kalau tidak ada niat. Dalilnya Al-Quran juga. Hadis Nabi juga. Yang hadis Nabi, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya ibadah atau perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Dalil berupa ayatnya jelas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Perintah untuk ikhlas, padahal di situ kamu tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Lalu ikhlas ini adalah amalul qalbi. Ikhlas itu bukan ucapan tetapi perbuatan hati. Kalau perbuatan hati berarti niat, maka dari ayat ini ada kewajiban niat. Ini sudah tafsir, Pak. Sudah bukan lagi terjemahannya. Ini sudah istimbat dari ayat. Ini sudah kandungan dari ayat yang justru menjadi hal yang head to head langsung krusial dengan amaliyah kita. Kalau Al-Quran bicara tentang sejarah Nabi Nuh, apa hubungannya dengan amaliyah kita? Tidak ada hubungannya. Bicara tentang kisah Nabi Musa,
Nabi Ibrahim dibakar, tidak apa-apa. Hubungan dengan syariat kita itu secara hukum tidak ada. Tetapi justru yang berhubungan langsung, niat, sholat, wudhu, tidak bisa kita petik langsung dari Al-Quran. Tetapi butuh ulama berijtihad menginterpretasikan itu menjadi hukum yang sudah aplikatif. Ini Pak, tidak bisa kita anggap tidak penting. Lalu kita berpikir bahwa ibadah apapun kita beragama cukup dengan membaca terjemahan Quran. Tidak akan bisa. Itu maksud saya seperti itu. Saya tidak pernah meremehkan orang-orang yang tidak pernah mengkaji kitab. Mungkin karena mereka sibuk dengan pekerjaannya. Selama sudah bisa sholat dengan sah, bisa puasa dengan sah, bisa melaksanakan kewajibannya dengan sah, sudah masuk kepada cukup di dalam melaksanakan kewajiban agama. Karena dalam agama ini tidak pernah ada kewajiban di mana konsekuensinya kalau ditinggalkan kamu berdosa, berupa memahami semua tafsiran Quran. Tidak pernah. Membaca Quran saja tidak wajib. Yang wajib itu adalah membaca Fatihah kalau kamu sholat. Karena itu sebagian dari Al-Quran. Berarti sudah baca Quran. Bahkan hatta ulama yang mengatakan tidak wajib baca Fatihah, tetap saja wajib baca Quran. Dalilnya faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah hal-hal yang mudah bagimu dari Al-Quran itu. Dan itu konteksnya di dalam sholat. Jadi saya tidak pernah menganggap, itu kalian ini orang-orang mungkar, orang-orang akan tersesat karena tidak paham isi Al-Quran, karena hanya bermodal terjemahan. Enggak, wallah enggak. Tidak pernah saya bilang seperti itu. Karena saya pun tidak paham Quran. Sama kita belajar. Ya. Orang-orang yang setiap harinya sibuk bekerja, tidak punya waktu untuk membaca tafsirnya, tidak punya waktu untuk mengkaji tafsirnya. Mengkaji bukan mengkaji, Pak, mengaji. Kalau mengkaji seolah-olah kita sudah bisa. Mengaji, mendengarkan ulama menjelaskan itu ya. Ya, dia mengerjakan yang wajib. Kerja mencari nafkah itu wajib. Karena ngasih makanan Nabi ini wajib. Artinya dia beribadah yang wajib. Sementara mengkaji tafsir tidak wajib. Sudah benar seperti itu. Cuma kalau punya waktu lebih, agar kita tidak terjebak kepada pemahaman yang salah, yaitu merasa saya sudah sempurna dalam beribadah, saya sudah tidak perlu menambah-nambah lagi, sudah cukup kalau mau paham Quran baca terjemahannya, tidak cukup, tidak perlu yang lain. Itu yang saya kritik, keliru ya. Keliru. Selama masih punya waktu kosong, toh kerja tidak 24 jam juga misalnya, ya, tapi saya tidak tahu. Artinya jangan kamu merasa saya persalahkan. Tetapi saya kritik kalau merasa sudah best, sudah terbaik, sudah sempurna, sudah ada jalan yang cukup kita menjadi orang Islam yang baik, cukup baca Quran terjemahan. Itu kurang tepat kalau kamu tidak mau saya bilang keliru. Jadi kembali kepada ayat tadi itu, justru di Al-Quran ada ayat yang mewajibkan niat. Yaitu, wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin. Wal ikhlasu amalul qalbi, itu bahasanya Imam Al-Qurtubi, itu juga bahasanya Ibnu Katsir dan ulama tafsir-tafsir yang lain. Ya. Tidak mungkin ikhlas itu kecuali hati. Oh, berarti ada amal hati yang ada berhukum wajib dalam sholat, dalam wudhu dan sebagainya. Sehingga ada itu ibadah, ada niatnya. Dan ini ketika wa ma umiru itu diartikan ikhlas hanya adalah sebuah niat, itu menolong kita. Sehingga kita menjadi faham bahwasanya dalam ibadah itu beda antara niat dan ikhlas. Nah, ini sudah rumit kajiannya. Kalau kamu membaca kitab Al-Wajiz ya, usul fiqh ya. Ikhlas itu ziyadatun minan niyah, tambahan dari niat. Sehingga la yujadu al-ikhlasu biduniha. Tidak mungkin ada ikhlas tanpa niat. Artinya kalau kamu bicara ikhlas itu apa sih? Kan ibtigha wajhillahi la ghairah. Hanya la ghairi, hanya berharap keridhaan Allah, hanya karena Allah, tidak ada yang lain. Itu ikhlas namanya. Dan ini adalah sesuatu yang ada di dalam niat. Tidak mungkin ada orang ikhlas tanpa berniat. Maka ayat muhlisina lahuddin itu berarti mengindikatorkan ada kewajiban niat. Itu ya. Kemudian ada kalimat setelahnya ya. Waqat takunu atau waqat tanakidu atau waqat tujadu an-niyatu bidunihi, dan bisa ada niat itu walaupun tidak ikhlas. Ini agak berat ya, tetapi saya sampaikan pelan-pelan. Orang berniat itu kadang ada yang tidak ikhlas. Kenapa? Karena niat
lughati ahli fiqh atau fi kalamil fuqaha itu adalah at-tamyiz bainal adah wal ibadah wa tamyiz bainal ahkam fil ibadah. Jadi niat itu bukan langsung berkaitan dengan karena Allah atau bukan berkaitan dengan ikhlas, bukan, tetapi membedakan yang kamu lakukan ini ibadah atau bukan. Kamu cuci muka, kan kita biasa cuci muka, berbeda dengan wudhu. Maka untuk mempartisi, untuk memfikkan berbeda antara cuci muka dengan wudhu, kamu kalau wudhu wajib berniat. Niat saya wudhu cukup. Sehingga sudah menjadi berbeda. Kamu ini cuci muka biasa atau cuci muka yang ibadah berupa wudhu itu. Kemudian kalau dalam sholat misalnya, niat saya sholat, ini kamu sholatnya apa? Kalau dalam sholat tidak ada kebiasaan yang seperti sholat. Sehingga mungkin tamyiz antara ibadah dan bukan ibadah. Kalau dalam sholat tidak perlu. Kenapa? Karena orang sudah sholat tahu sudah itu ibadah. Nggak ada orang olahraga seperti itu. Atau mungkin membedakan antara olahraga dan sholat ya. Wallahu alam. Tetapi yang jelas kalau dalam sholat itu niat ini fungsinya bukan membedakan kamu sholat atau olahraga ya. Ada olahraga begini kan nggak ada ya. Sholat lah. Tetapi sholat kan berbeda-beda. Ada sholat fardu. Ada sholat sunnah. Untuk membedakan nilai dari ibadah kamu itu yang fardu atau yang sunnah. Maka kamu niat saya sholat fardu duhur misalnya. Untuk membedakan sholat kamu ini zuhur atau mengkodok sholat isya. Atau kamu ini sholat asar atau mengkodok sholat duhur sama-sama 4 rakaat. Itu harus kamu sebut niat saya sholat duhur. Itu Pak. Jadi fungsinya untuk mensahkan ibadah. Itu niat. Kalau ikhlas, kamu harus betul-betul mengerjakan itu karena Allah. Dan itu bukan syarat sahnya ibadah, tetapi syartu tarattubi husuli as-sawabi. Begitu kalau bahasa usul fikihnya. Jadi niat itu syarat sahnya, ikhlas syarat kamu mendapatkan pahalanya. Karena syarat ibadah diterima itu adalah ikhlas, wattibat atau wal muwafaqah. Harus ikhlas. Yang kedua harus sesuai standar yang berlaku. Niat masuk kepada muwafaqah di sini. Standar kamu beribadah sesuai dengan tuntunan yaitu niat. Ada niatnya maksudnya. Sehingga kalau ini sudah lengkap sudah sah. Persoalan kamu sholat karena kalau nggak sholat malu, berarti kan tidak hanya karena Allah toh. Atau kamu sholat biar ingin dipuji orang, riya, itu berarti kan sudah tidak karena Allah murni. Ini secara sahnya sudah sah. Karena muwafaqahnya di sini sesuai hukumnya sudah sah. Ikhlas itu bagian terpisah. Dari sini kita bisa paham. Coba kalau ikhlas menjadi syarat sahnya sholat. Berarti kalau kamu sholat karena ingin dilihat orang tidak sah. Kalau tidak sah berarti kamu tidak dianggap sholat. Karena takrif sah dalam usul fikih itu adalah ketika kamu sudah keluar dari had kewajiban. Kamu sedang berstatus wajib sholat. Ketika kamu sudah sholat maka kamu sudah keluar dari status kewajiban itu. Itu ya. Kajiannya rumit sebetulnya. Saya bahasakan sederhana saja. Artinya kamu dianggap sah ibadah kamu ketika kamu sudah tidak lagi sedang wajib atau dalam keadaan wajib sholat. Kenapa? Karena sholat kamu sudah dianggap selesai. Sama dengan orang punya utang, kamu dianggap sudah lepas dari utang kalau sudah bayar. Kalau bayar kamu itu sah bukan uang palsu dan uangnya juga lengkap utuh dan sudah jelas yang menerima tidak ada simpang siur, maka kamu sudah sah lepas dari hutang. Seperti itu ibadah Pak ya. Seperti itu. Ini mungkin bahasa saya kurang bagus, kurang elok didengar, terlalu tajam atau terlalu sok saya seolah-olah pintar sehingga kamu tidak menerima. Allahumma hdina. Saya tidak selalu menyalahkan kalian ketika tidak terima dengan konten saya, seolah-olah kalian tidak paham. Tetapi bisa jadi mungkin karena saya berbackground orang yang selalu menyerang Salafi Wahabi. Saya berbackground orang yang selalu mengkritik. Saya berbackground orang yang selalu menyalahkan orang. Berarti saya merasa yang paling benar. Sehingga kalian tolak semua omongan saya. Ya Allahumma hadina. Ya. Kalian tidak menerima ucapan saya. Semoga menerima kebenaran yang diucapkan oleh orang yang lain. Sederhana saja saya berpikirnya. Yang penting ketika saya menyampaikan harfan-harfan sehuruf dari sehuruf yang saya sampaikan. Kalau itu salah. Tidak perlu saya bilang saya siap bertanggung jawab. Karena itu bukan soal siap dan tidak siap. Itu bukan pilihan. Itu kewajiban. Itu talazum. Itu sesuatu yang sudah berkaitan secara langsung. Kamu melakukan sesuatu, mengucapkan, berbuat, atau mendengar, melihat apapun. Itu mesti harus dipertanggungjawabkan. Jadi sebetulnya tidak perlu kita ngomong saya siap bertanggung jawab. Ya. Bukan masalah siap Pak. Memang sudah keharusan. Itu bukan tawaran. Kamu siap bertanggung jawab apa enggak? Enggak ada tawaran seperti itu. Ma kharaja minka
fa'alaika walaka. Begitu prinsipnya. Kamu sudah mengucapkan sesuatu, maka kalau bukan untukmu, ya atas kamu. Apa bedanya untukmu? Kalau untukmu berarti khairun, ya, kebaikan, kamu dapat pahala. Kalau atasmu, berarti itu sarun, berupa keburukan. Seperti itu, ya. Seperti itu. Jadi lisan itu, ucapan itu dua saja. Kalau enggak alaina, ya lana. Kalau enggak berbuah buruk untuk kita, ya berbuah manis untuk kita. Dan ini siapa saja. Kamu sebagai komentator juga sama, ya, sama. Maka saran saya, tidak perlu kita membuang-buang waktu, ya. Karena saya kadang kasihan kalau ada komentar yang pedas, mau saya jawab, saya juga malah tambah pedas. Tidak mau saya jawab juga kadang terusik. Akhirnya saya putuskan tidak perlu saya jawab. Biar saya sampaikan narasi saja. Toh percuma kalau saya tidak konsisten menjawab, sehingga kalaupun ada debat untuk apa, ya kalian saja, ya, bukan saya perintahkan. Tetapi siapa yang merasa lebih baik melayani, ingin menyampaikan kebenaran, silakan. Tetapi pertimbangkan apakah dengan berdebat di situ tambah runyam persoalan atau tidak, ya. Karena kita ini sudah manusia yang berpikir. Ini saya hanya bicara masalah niat. Tidak akan bisa kita faham tentang itu hanya dengan membaca terjemahan Quran. Dan niat itu sesuatu yang sangat penting. Bagaimana ada orang merasa bisa hidup beragama dengan baik hanya dengan membaca Quran terjemahan? Nah, ini persoalannya seperti itu, ya. Semoga ini bisa dipahami. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.